Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raitek Sudatama dengan nomor induk mahasiswa 24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang analisis kalimat klausa menggunakan model analisis tata bahasa struktural atau transformasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bahasa adalah fenomena yang menghubungkan dunia makna dan dunia bunyi. Lalu, sebagai penghubung di antara kedua dunia itu, bahasa dibangun oleh 3 buah komponen, yaitu komponen leksikon, komponen gramatika, dan komponen fonologi. Sistem gramatika biasanya dibagi atas subsistem morfologi dan subsistem sintaksis. Subsistem sintaksis membicarakan penataan dan pengaturan kata-kata itu ke dalam satuan-satuan yang lebih besar, yang disebut satuan-satuan sintaksis yakni kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Slide selanjutnya yaitu pengertian kalimat transformasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata transformasi diartikan sebagai sebuah perubahan gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan cara menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsur di dalamnya. Kalimat transformasi dapat diartikan sebagai kalimat yang mengalami perubahan pada pokok kalimat inti. Perubahan ini dapat dengan cara menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsur dalam kalimat tersebut. Slide selanjutnya, pembahasan. Data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang ada dalam buku anak SD kelas 2 terbitan Kemendikbud berjudul Lancar Berbahasa Indonesia. Objek penelitian ini merupakan struktur fungsional kalimat dan proses transformasi kalimat dalam buku anak SD kelas 2 terbitan Kemendikbud berjudul Lancar Berbahasa Indonesia. Proses transformasi yang ditemukan berupa transformasi tunggal, transformasi penambahan, dan transformasi pengurangan. Sehingga dari proses transformasi kalimat tersebut dapat diketahui tingkat kerumitan buku bacaan anak SD yang telah diterbitkan oleh Kemendikbud. Berikut data yang ditemukan. Yang pertama, transformasi tunggal. Transformasi tunggal adalah penyusunan kembali pemadu-pemadu konstituen kalimat dasar menjadi kalimat urut turunan yang didasarkan pada sebuah kalimat dasar. Yang pertama, transformasi tunggal dapat dibedakan atas jenis, yakni transformasi penambahan, menambahkan pemadu-pemadu lain pada pemadu-pemadu kalimat dasar. Yang kedua, transformasi pengurangan, mengurang pemadu-pemadu yang terdapat pada kalimat dasar. Yang ketiga, transformasi pengganti, menggantikan pemadu-pemadu yang satu dengan pemadu yang lain pada kalimat dasar. Yang keempat, transformasi pemendekan, pemadu-pemadu pada kalimat dasar. Selanjutnya, transformasi penambahan, transformasi pada judul buku yang saya analisis, yaitu terdapat transformasi penambahan. Transformasi penambahan terdapat transformasi suasana. Transformasi suasana menimbulkan suasana lain pada struktur kalimat dasar. Suasana ini dinyatakan dengan kata-kata partikel. Suasana dapat, boleh, harus. Kaidah transformasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh kalimat yang saya temukan dalam buku yang saya analisis yaitu S plus orang menentukan suatu ciri, orang dapat menentukan suatu ciri. S, kita berangkat bila mana saja, yaitu kita boleh berangkat bila mana saja. Transformasi penambahan, transformasi aspek. Kaidah transformasi aspek dapat dirumuskan sebagai berikut. ASP sama dengan ASP plus VN plus spread VN plus ASP plus spread. Contoh kalimat ASP plus pohon tumbang sama dengan pohon itu telah tumbang. Aspek menyatakan bahwa peristiwa keadaan atau hal sesuatu atau singkatnya proposisi yang dinyatakan oleh kalimat dalam keadaan telah selesai, tengah berjalan, atau akan berlalu. Transformasi aspek dilakukan dengan
menambahkan partikel aspek sebelum ulasan dasar dan tidak ada kata lain yang berdiri di antara aspek dan ulasan dasar itu, kecuali partikel suasana seperti boleh, dapat, harus. Aspek itu dinyatakan dengan partikel-partikel aspek akan, sedang, telah, belum, masih, sudah. Yang selanjutnya yang saya temukan yaitu transformasi pengurangan. Transformasi pengurangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transformasi perintah dan transformasi pelepasan umum. Transformasi perintah biasanya ditunjukkan kepada orang kedua dalam percakapan maupun tulisan. Karenanya, banyak kalimat berita bisa dengan pronominal kedua sebagai pokok kalimat dapat bersifat perintah. Contoh kalimat, engkau pergi ke Surabaya. Roni duduk di sini sebentar, Anda membaca buku itu. Kemudian, kalimat akan menjadi kalimat perintah benar-benar jika dikurangi subjek kalimat yang berupa pronominal dan sering dengan menghilangkan awalan me pada verba yang menjadi inti predikat. Contoh kalimat, pergi ke Surabaya besok, duduk di sini sebentar, baca buku itu. Jadi kalimat perintah merupakan turunan atau derivasi dari kalimat berita dasar yang bersubjek pronomina kedua dikurangi subjek pronomina dengan atau tanpa mengubah verba perimbuan menjadi verba dasar jika predikat berintikan verba. Yang terakhir, transformasi pengurangan. Transformasi pelepasan umum. Pelepasan ialah pengurangan pemadu secara umum. Pelepasan ini menurut suatu syarat pemadu yang identik atau kembar mesti terdapat sebagai syarat dan dasar penafsiran. Pengertian yang dilepaskan itu, pemadu yang dilepaskan pada dasarnya ada dalam struktur kalimat dalam batin pemakaian bahasa, tetapi tidak dinyatakan dalam struktur kalimat yang diucapkan atau dalam struktur kalimat lainnya. Misalnya terlihat pada kalimat berikut. Kaidah pelepasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. T pelepasan pelengkap plus Z plus W plus X1 plus X2 X, Y, Z, W. Contoh, pelengkap plus sebaiknya kau pergi besok pagi saja. Sebaiknya besok pagi saja. Pelengkap plus semenjak itu pun hati perempuan timur tidaklah berubah. Semenjak itu pun tiadalah berubah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.